Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas manajemen SDMK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan memimpin perubahan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Nikadek Krisnadewi. Yang kedua ada Nikomang Ayu Anggreni Putri. Yang ketiga ada Niputu Risma Devi. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, pendekatan melalui tahapan. Yang kedua, pendekatan kultural. Yang ketiga, pendekatan konektif. Dan yang keempat, pendekatan pemberdayaan. Baik, di sini yang pertama ada pendekatan melalui tahapan. Pendekatan ini seringkali disebut juga dengan istilah pendekatan klasikal atau classical approach atau sekedar pendekatan perkembangan. Hal demikian mungkin dikarenakan secara historis pendekatan inilah yang pertama kali muncul dan tersistematis. Menurut teori tahapan, terdapat tahapan-tahapan perkembangan yang bersifat universal. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap individu akan melalui serangkaian tingkatan atau tahapan organisasi perkembangan, dan urutan tahapan-tahapan tersebut sama antar semua individu. Individu tidak dapat melompati suatu tahapan atau membalik urutannya. Pendekatan tahapan juga berpendapat bahwa masing-masing tahapan yang ada memiliki aspek kualitas yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing tahap perkembangan yang ada memiliki sifat, signifikansi, dan implikasi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pendekatan kultural. Pendekatan kultural dalam melakukan perubahan tidak hanya diperlukan dorongan dari manajemen puncak, melainkan adanya kerjasama antara semua pihak secara terintegrasi. Cultural leader adalah seorang pemimpin organisasi atau orang yang memberi contoh, menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam organisasi. Leader ini harus berhadapan dengan transisi dari budaya lama ke baru dan perlu memberikan contoh atau model praktik budaya baru dalam lingkup pekerjaan sehari-hari. Termasuk di dalamnya cara memimpin dan melatih anggota untuk mengikutinya. Cultural leader menambahkan segi human side atau sisi kemanusiaan dalam setiap aspek operasionalnya. Berhubungan baik dengan setiap orang yang berada dalam lingkungan organisasi. Cultural leader bersifat diantaranya ada 4 bagian. Yang pertama, mau menerima, terbuka, kooperatif, partisipatif, komunikatif, berorientasi, saling menguntungkan. Yang kedua, pemimpin ini mengusahakan visi yang jelas, tujuan, arah, batas pembatasan stabilitas. Yang ketiga, menghargai keberhasilan
dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Yang keempat, berpendapat bahwa partisipasi dan komunikasi yang baik tergantung pada jaringan hubungan pribadi berdasar pada saling pengertian dan saling menghargai. Dengan begitu, jika seorang pemimpin atau leader tidak bisa menerima perbedaan dan tidak bisa saling menghargai, maka di dalam perusahaan itu tidak akan timbul perubahan itu sendiri. Di dalam perusahaan, pendekatan konektif merupakan pendekatan berdasarkan hubungan yang dilakukan dengan mengintegrasikan semua kemungkinan hubungan yang sifatnya saling ketergantungan dan menyadari adanya keberagaman untuk mencapai hasil yang diharapkan. Biasanya, semua anggota organisasi akan terlibat melakukan negosiasi, membujuk, mengintegrasikan, membangun jaringan, melakukan koalisi, dan kolaborasi. Connective leadership atau kepemimpinan berdasarkan hubungan merupakan salah satu model yang diajukan oleh Jean Lippmann Blumen. Menurutnya, pemimpin harus belajar mengintegrasikan interdependence atau saling ketergantungan dengan diversity atau keberagaman. Interdependence atau ketergantungan didorong terutama oleh teknologi yang menghubungkan setiap orang di dalam setiap hal, di mana saja. Keberagaman mencerminkan kebutuhan manusia akan identitas, keunikan setiap orang, mengurangi perbedaan, dan menekankan pada kebebasan dan individualisme. Interdependence menyangkut kegiatan yang bersifat saling melengkapi antar visi, masalah bersama, dan tujuan bersama. Sedangkan diversity mencerminkan karakter individu, kelompok, dan organisasi yang berbeda, dan memajukan prioritas yang berbeda. Keuntungan pendekatan konektif. Yang pertama adalah mudah mendapatkan koneksi di antara orang, gagasan, institusi yang berbeda, yang artinya dengan adanya pendekatan konektif ini, maka pemimpin dapat menghubungkan serta mengintegrasikan berbagai gagasan yang ada di dalam perusahaan. Gagasan ini berasal dari setiap individu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada mencari masalah bersama, yang artinya walaupun dalam setiap perusahaan selalu pasti akan ada masalah di dalamnya. Dengan adanya pendekatan konektif ini, diharapkan pemimpin dan bawahan dapat bersinergi menjadi satu atau bekerja sama untuk mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut serta bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah mengutamakan negosiasi, membujuk dan mengintegrasikan kelompok yang antagonis, di mana pemimpin melakukan hubungan kepada bawahannya dengan cara komunikasi seperti membujuk atau negosiasi. Sedangkan kelompok antagonis yang dimaksud adalah kelompok yang sifatnya kurang baik agar bisa kembali dimasukkan ke visi dan misi bersama agar mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu dapat melihat tumpang tindih antara visi mereka sendiri dengan pemilik lainnya. Dengan melalui pendekatan konektif ini, seluruh karyawan dapat melihat bagaimana visi pemimpin sebelumnya dengan visi pemimpin yang sekarang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan pemberdayaan. Menurut Smith, tahun 2000, memperdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Hal tersebut akan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki dan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga kinerjanya meningkat. Sedangkan menurut Sudarmayanti, tahun 1999, munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dunianya sendiri. Oleh karena itu, wajar apabila konsep ini menampakkan dua kecenderungan, yaitu yang pertama ada makna primer dan yang kedua ada makna sekunder. Makna primer di mana pemberdayaan menekankan kepada
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Makna sekunder yaitu pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Seperti contohnya di perusahaan tempat saya bekerja, di mana semua bawahan dan atasan menjadi satu kesatuan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi, menurut saya, pemberdayaan dalam hal ini yaitu tidak memandang orang dari posisi jabatan dan kasta. Selanjutnya itu ada Stuart tahun 1998 juga menyatakan bahwa pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakapan dan sumber daya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru, yaitu membuat mampu, di mana dari karyawan yang baru mulai bekerja, kita mampu membuat dia senyaman mungkin dalam pekerjaannya. Yang kedua, yaitu ada memperlancar. Di sini sesudah mampu nyaman, setidaknya kita mampu memperlancar pekerjaannya dengan membantu di waktu luang. Berkonsultasi. Di sini kita harus berkonsultasi terus agar apa yang dibuat sesuai dengan keinginan atasan atau bos. Selanjutnya itu ada bekerja sama. Dalam akhir bulan, tutup buku atau jadwal padat, kita sebagai tim dalam perusahaan harus bisa bekerja sama. Membimbing. Di sini tidak ada kata baru atau lama, selagi kita belajar, maka kita harus minta bimbingan. Yang terakhir itu ada mendukung. Di sini kita saling mendukung dalam melakukan pekerjaan adalah suatu hal yang mendukung pekerjaan atau tugas-tugas. Menurut Tyler menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kemampuan atau pemahaman masyarakat, akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Dan dan Hersey tahun 1995, paling tidak ada 3 bidang kemampuan yang diperlukan seseorang untuk suatu tindakan manajemen, yaitu yang pertama, kemampuan teknis, di mana kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan ini diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan training. Yang kedua yaitu ada kemampuan sosial. Kemampuan sosial yaitu kemampuan dalam bekerja dengan atau melalui orang lain. Yang ketiga yaitu ada kemampuan konseptual, di mana kemampuan dalam memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi organisasi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya itu ada strategi pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan manajemen partisipatif akan lebih memberikan keuntungan bagi pengembangan organisasi dibandingkan dengan pendekatan manajemen non-partisipatif. Selain aspek gaya manajemen, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi adalah masalah budaya dan iklim organisasi. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penonton untuk kesempatan pada malam hari ini. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.